Nama saya Teresa Smita, Fakultas FKIP, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan sedikit resume dari materi PKKMB Universitas Tadulako 2021. Pertama, kegiatan perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi COVID-19. Dalam perguruan tinggi di era revolusi ini, teknologi sangatlah berpengaruh penting, di mana dapat merubah atau mengembangkan setiap mahasiswa. Contoh, dalam masa pandemi saat ini, teknologi sangatlah berpengaruh penting terhadap mahasiswa untuk sistem perkuliahan. Dalam kegiatan perguruan tinggi di era revolusi memiliki sistem revolusi 4.0. Pertama, permasalahan, tujuan, bentuk-bentuk kerja sama. Peran perguruan tinggi di sini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, mampu membawa masyarakat menghadapi masa depan dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Materi kedua yaitu pembinaan gerakan revolusi mental. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi mental? Revolusi mental itu dapat diartikan melakukan gerakan cepat atau membangun karakter bersama. Revolusi mental ini sangatlah penting untuk membangun bangsa. Dalam revolusi mental ini Indonesia memiliki dua cara. Yang pertama, ada yang melanjutkan mimpi, dan yang kedua ada yang membangun mimpi atau menggapai mimpi. Indonesia ini harus mempunyai tujuan, yaitu bangun pagi, di mana dapat mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia. Pendapat tentang revolusi mental dari dua pemimpin, dari mantan presiden dan presiden. Pertama, Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa revolusi mental merupakan satu gerakan untuk mengembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang putih, berkembang baja, bersemangat, elang, raujawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Pendapat kedua, ini merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner. Nah, karakteristik radikalisme terdapat 6. Pertama, intoleran. Kedua, fanatik. Ketiga, keempat, revolusioner. Kelima, anarkis. Dan keenam, rigid. Nah, penyebaran radikalisme. Penyebaran radikalisme ini terdapat dua macam. Pertama, faktor ideologi. Faktor ideologi itu berkaitan dengan keyakinan yang dianut dan emosi spiritual yang kuat. Kedua, faktor non-ideologi yang berkaitan dengan ekonomi, dendam, sakit hati, ketidakpercayaan. Faktor non-ideologi ini antar individu. Paham radikalisme ini lebih mudah, lebih mudah disebar melalui media sosial. Dan kebanyakan yang sering menjadi sasaran radikalisme ini adalah anak muda, di mana generasi muda yang mengalami krisis identitas dapat mudah dalam menerima saran-saran, mudah dalam yang ada di sosial media, sehingga membuat mereka mudah menerima ide atau gagasan baru. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah terlibat dahulu tentang radikal. Nah,
kelima yaitu program kreativitas dan inovasi mahasiswa untuk prestasi nasional dan internasional. Nah, program ini sangat penting untuk membangun potensi yang perlu diasah, untuk membangun sumber daya manusia, untuk mengantarkan Indonesia pada kemajuan. Ada 3 tugas utama dalam bidang pendidikan tinggi. Pertama, meningkatkan mutu dan bidang pendidikan tinggi. Kedua, menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidik. Ketiga, meningkatkan akses pendidikan tinggi. Nah, berikutnya adalah ada 8 indikator kinerja utama landasan transformasi pendidikan tinggi. Pertama, lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Kedua, mahasiswa mendapatkan pelayanan di luar kampus. Ketiga, dosen berkait kewajiban serta dalam berkomunikasi antar sivitas akademik dan orang lain. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu peraturan akademik, norma, dan disiplin kehidupan kampus. Kehidupan kampus bermakna orang yang memiliki keutamaan tidak terkait dengan gelar kebangsaan, tetapi lebih kepada nilai keutamaan yang dimiliki oleh seseorang, yakni karakter kepemimpinan sebagai syarat tadulako. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.